Lilin berwarna pink, merah muda telah menyala, menandakan bahwa hari ini kita memasuki minggu Advent yang ketiga, yaitu minggu Joy, Rejoice, minggu bersukacitalah. Itu berarti saudara, Advent minggu pertama, Advent minggu kedua sudah kita lewati. Dan tak terbilang sudah kata Advent kita sebut, kita ucapkan. Namun berapa banyak di antara saudara yang tahu dengan pasti apa artinya Advent? Kita sudah sampai di Advent ketiga, dan kata ini terus tak terbilang kita sebut Advent. Adakah kita mengetahui apa itu arti Advent yang kita rayakan, saudara? Advent, saudara, itu berasal dari kata Adventus dalam bahasa Latin. Adventus, dan itu secara harafiah berarti kedatangan. Jadi Advent itu artinya kedatangan. Jadi Advent dalam liturgi gereja itu berarti masa penantian, yaitu penantian untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ya, itulah Advent, saudara. Menanti, saudara, itu berarti menunggu. Bukankah itu bagian dari proses kehidupan kita? Selalu ada banyak hal yang kita nanti, kita tunggu dalam kehidupan kita, kan? Kita semua, saya percaya, sedang memiliki penantian yang berbeda-beda. Mungkin ada yang sedang menanti datangnya anugerah untuk diberi momongan, tetapi ada yang sudah mengandung dan menanti dan menunggu kelahiran anak kandung. Ada yang masih menantikan untuk mendapatkan pasangan hidup. Ada yang menanti untuk dapat hidup bersama dengan kekasih hatinya. Ada yang sedang menanti untuk beroleh pekerjaan. Ada yang sedang menanti untuk memperoleh kesembuhan yang datang dari Tuhan. Ada yang sedang menantikan perubahan hidup yang lebih baik dan sebagainya. Dan apa yang kita rasakan? Apa yang kita lakukan dalam penantian seperti itu? Apakah kita menantikannya dengan pasrah, dengan pasif pada apapun yang terjadi? Atau kita menanti dengan aktif, melakukan berbagai hal yang positif untuk mempersiapkan dan mengkondisikan agar yang kita nantikan itu sungguh-sungguh terwujud dengan baik? Apakah kita menantikannya dengan sukacita, sebagaimana lilin sukacita kita nyalakan, atau kita menantikannya dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, sebagaimana yang dirasakan banyak orang pada waktu menunggu, menanti ada sesuatu pekerjaan yang membosankan dan tidak menyenangkan? Nah, kita tahu bahwa masa Advent ini, saudara, menunjuk secara spesifik pada kehidupan kita, umat percaya di dunia ini, gereja Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan kembali seperti 10 darah dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang menanti, menyongsong datangnya mempelai laki-laki. Dan ternyata digambarkan, saudara, separuh 5 darah dikatakan bijaksana dalam menanti, dan yang 5, saudara, ini semua umat Tuhan, saudara, dikatakan bodoh dalam menanti. Demikian kita merayakan Advent dalam kategori seperti itu. Apakah kita sedang merayakan Advent dengan seperti darah yang bijak, atau kita sesungguhnya seperti darah yang bodoh? Kita semua, saya dan saudara, termasuk di dalam. Apakah saudara termasuk 5 darah yang bijaksana, atau sesungguhnya saudara termasuk di dalam 5 darah yang
yang bodoh itu. 5 darah yang bijaksana digambarkan sebagaimana kita menyalakan lilin pink ini, saudara. Menanti dan menyongsong dengan sukacita. Dan kalau kita menanti dan menyongsong dengan sukacita, kita akan melakukan persiapan yang baik untuk menjadikan kita sungguh-sungguh siap sedia. Kita kedapatan siap sedia untuk menyambut kedatangannya karena kita bersukacita menantikannya. Coba bayangkan, apakah yang Bapak Ibu akan lakukan dan rasakan ketika menerima kepastian kabar kalau putra atau putri Bapak Ibu yang sudah berkeluarga dan hidup jauh dari kita, mungkin di Jakarta, dia dengan keluarganya akan datang mengunjungi Bapak dan Ibu. Apakah yang Bapak Ibu akan lakukan pada waktu Bapak dan Ibu akan menerima kedatangan dari calon besan, saudara? Saya rasa Bapak dan Ibu akan bersukacita. Kalau tidak percaya, saya dapat tanya kepada Pak Simon dan Ibu Teresia. Sedang menantikan kedatangan Natania dan menantu yang lama didoakan istri Beben untuk dapat datang dan akan tiba waktunya. Sedang menanti, kan? Waktunya akan datang. Apa yang dirasakan? Kenapa yang dilakukan dalam penantian seperti itu? Kesukacitaan menyambut kedatangan itu, saudara, akan membuat Bapak dan Ibu tentu melakukan banyak persiapan. Kan gitu Pak Simon? Mungkin cuti sudah diambil. Nah, saya bilang juga hari Minggu kalau jangan cari Pak Simon. Dia bilang saya nggak bisa hari Minggu. Ya. Apa sebabnya? Sudah dirancang. Menjemput ke airport. Memikirkan akan dijamu makan apa. Kita akan membersihkan rumah, menyiapkan kamar, menyediakan yang terbaik, juga memikirkan dalam waktu sekian apa yang akan dilakukan, kita akan pergi kemana. Agar semuanya saudara membahagiakan, itu relasi, itu hubungan yang membuat menanti itu menjadi hal yang berbunga-bunga dan bersukacita. Demikian saya rasa juga dengan Rani, bukan? Sedang persiapan untuk berangkat ke Indonesia juga. Bagaimana rasanya menanti itu? Kita menanti dengan sukacita karena kita tahu bahwa kita memiliki hubungan dan hubungan itu begitu penting. Yang kita sedang nantikan itu ada dengan sungguh di hati kita, kan? Sehingga kita menyambutnya tidak dengan pasif. Tidak pernah kita dengan pasif, kan? Kita sudah memikirkannya dengan baik, aktif, bahkan kreatif sedemikian rupa, produktif yang didorong dari sukacita menanti saatnya itu. Ya, saya tidak tahu, mungkin Rani sudah siap oleh-oleh berapa banyak untuk hal itu, kan? Ya. Satu sukacita yang meluap. Memang cara menunggu dan menanti seseorang itu dapat menjadi sesuatu yang seringkali menjengkelkan, membosankan, tidak menyenangkannya. Apalagi kalau itu tidak pasti. Tetapi jika yang kita tunggu itu adalah seorang yang memiliki hubungan yang istimewa buat kita, yang khusus, ada di hati kita dengan sungguh, maka kita akan menantikannya dengan setia, kita akan menantikannya dengan sukacita, kita akan menantikannya dengan gembira, kita akan menantikannya dengan aktif, kita akan menantikannya dengan kreatif, kita akan menantikannya dengan produktif untuk saat dan waktu yang akan tiba itu. Dan itulah Advent ketiga, saudara, untuk kita rayakan bersama.
mengekspresikan sukacita kita dalam menanti, menyambut kedatangan Tuhan itu. Maka kedua bacaan Alkitab hari ini, saudara, mengisahkan tentang hubungan Tuhan dengan umatnya itu. Sehingga umatnya itu dengan sukacita, bahagia, menanti kehadiran dan kedatangan Tuhan. Dengan aktif, dengan kreatif, dengan produktif. Yesaya 40 yang kita baca menyatakan orang-orang yang berjuang menantikan kedatangan Tuhan itu. Tidak mudah, saudara, menantikan Tuhan itu. Sehingga dikatakan mempertahankan pengharapan itu bukan dengan pasif, tetapi aktif melakukan kehendak Tuhan. Orang yang demikian ini dikatakan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Selalu siap sedia seperti 5 darah yang bijak. Meskipun tidak pasti kapan datangnya, tetapi selalu siap sedia. Tak pernah letih, lelah dan lesu, seperti burung raja wali. Demikian kita lihat yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan kita yang kedua di Filipi, yang menasihati agar jemaat Tuhan, jemaat Filipi senantiasa bersukacita menanti kedatangan Tuhan itu. Dan nasihat itu berasal dari pengalaman hidup dan iman dari Rasul Paulus sendiri. Pada saat dia menyatakan bersukacitalah itu, dia ada di Roma dan sedang ada di dalam penjara. Tetapi itu tidak membuat dia kehilangan kesukacitaannya. Dalam keadaan penuh dengan keterbatasan, tekanan dalam kehidupannya, Paulus bersukacita, tetap aktif dan produktif. Dia menulis surat ini di penjara dalam kesukacitaan untuk dibagikan kepada jemaat Tuhan, dan kita baca sampai dengan hari ini untuk menguatkan saudara di jemaat Filipi agar tetap bersukacita, berbuat kebaikan, menyongsong kedatangan Tuhan. Maka mari kita bahas bagaimana caranya, saudara, kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan itu. Maka dalam bacaan Injil hari ini, saudara, Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk menyongsong datangnya Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis diberi tugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan, untuk kita menyongsong Tuhan. Bagaimana caranya? Yohanes Pembaptis, saudara, membawa kita untuk mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan itu. Yang pertama, saudara, agar kita dengan sungguh mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yaitu pertama, dengan menata hati kita ini. Kalau kita sungguh bersukacita menanti datangnya Tuhan, saudara akan mempersiapkan diri dan saudara akan menata hati kita. Itulah maksud masa Advent kita. Maka dalam gereja Ortodok dan Katolik, saudara, begitu serius masa Advent. Ini disebut sebagai masa pertobatan buat kita. Maka selama masa Advent ini kita sungguh-sungguh membersihkan hati kita, menata hati kita supaya masuk Tuhan, Raja kemuliaan itu. Itulah yang disebut Yohanes sebagai pertobatan. Itulah panggilan Advent, saudara. Pertobatan itu berarti kita aktif menata hati kita. Menata hati kita ini untuk Tuhan yang kita nantikan itu. Membuka jalan buat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita ini. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan.
luruskan jalan baginya. Itulah panggilan Advent. Setiap lembah yang ada di hati kita harus ditimbun, dan setiap gunung-gunung bukit kita ratakan. Itu menata hati, saudara. Yang berliku-liku, yang berlekuk-lekuk di hati kita ini, mari kita ratakan. Agar demikian semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Itulah panggilan pertobatan. Menyambut kedatangan dengan sukacita, sekali lagi, itu berarti menata hati kita, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itulah seruan bukan hanya Yohanes Pembaptis. Awal dari Tuhan Yesus memulai karyanya dimulai dengan seruan. Saya baca dari Matius 4:17. Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga ini sudah dekat. Itulah perkataan pertama karya Tuhan. Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat. Jadi sukacita Advent, saudara, mengajak kita bukan hanya aktif dan sibuk untuk kita rapat. Saya tidak tahu apakah sudah selesai. Jeffrey memikirkan senior, hidangannya apa, menunya apa. Mungkin kita juga sibuk menyambut Natal dengan perabot rumah tangga kita. Mungkin kita juga sedang mempersiapkan baju baru kita. Namun hari ini, saudara, kita diingatkan yang terutama, agar kita bersih hati kita. Itulah yang lebih utama. Membersihkan hati kita, menyiapkan diri kita ini agar kita bisa mengenakan hati yang baru dengan aktif berintrospeksi, mawas diri. Masihkah hati kita ini dipenuhi dengan kemarahan? Masihkah hati kita ini dipenuhi dengan banyak ketakutan, kekhawatiran? Adakah hati kita ini dikuasai dengan sakit hati dan kebencian? Apakah hati kita ini masih penuh dengan dendam? Apakah hati kita ini penuh dengan kesombongan, keserakahan, anggaran murka, dan sudah dapat teruskan, yang tertimbun menjadi bukit di hati kita ini. Sukacita Advent memanggil kita untuk produktif. Tata kembali hati kita ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan. Yang kedua, menata hati agar kita meninggalkan kesombongan dan memiliki kerendahan hati yang sungguh di hadirat Tuhan, yang mau melepaskan segala imajinasi dan konsepsi kebenaran menurut diri kita sendiri, dan sebagai gantinya kita aktif terbuka dan mencari dan menyelidiki kebenaran Tuhan sebagai ganti dari kebenaran diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan membentuk hati. Menata hati dan kita membentuk hati kita, saudara, yang dapat menerima jalan kebenaran dan kebangkitan, keselamatan yang datang dari Tuhan. Itulah dikatakan Tuhan Yesus, saudara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Garis bawah, miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi saudara, untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita harus menjadi orang yang dapat miskin di hadapan Tuhan. Artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan membuka diri kita untuk Tuhan dengan sungguh. Saya ambil contoh dua saja. Nathanael, meskipun dia memiliki gagasan tentang Tuhan Yesus, namun dia meletakkan gagasannya itu sendiri.
dan dengan rendah hati mendengar suara khotbah dari Tuhan Yesus. Dan kerendahan hati seperti itulah yang membawa Nathanael kemudian sampai pada iman bahwa Yesus adalah Mesias, lalu mengikut Tuhan Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Petrus, saudara, mendengar begitu banyak penghakiman, kutukan dari pemimpin-pemimpin orang Yahudi terhadap Tuhan Yesus, baik ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tetapi dia tidak membabi buta mendengar kata-kata bahkan dari pemimpin-pemimpin pada waktu itu. Tetapi dia merendahkan dirinya dan mau untuk mendengar dan menerima suara dari Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya Petrus dapat mengenal dan percaya Tuhan Yesus dan berada dalam keselamatan. Saudara, hanya inilah pilihan yang bijaksana yang akan membuat kita menjadi seperti 5 darah yang bijaksana yang akan siap sedia untuk menyambut kedatangannya. Kita harus memiliki sikap yang mencari dengan rendah hati, miskin di hadapan Allah, dan selalu kita mau menyelidiki pekerjaan Tuhan sehingga kita dapat memperoleh firman-Nya untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangannya. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki sikap yang mencari dengan rendah hati, tidak dengan kemiskinan kita di hadapan Tuhan, maka kita semua akan dibawa seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang akan terus menyangkal dan bahkan mengutuk Tuhan, menjadi orang-orang bahkan yang menentang Tuhan dalam kehidupan ini. Maka Minggu Advent ketiga, sabda hari ini mengajak kita untuk bersukacita. Lilin pink menyala, mari kita bersukacita menanti kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan hati kita. Mari kita tata hati kita, mari kita bentuk hati kita supaya datang Tuhan keselamatan dalam kehidupan kita. Amin.